Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Alia Kristania Lapondu dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, pada video kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani Kakak Nopal selaku Ketua Departemen Minat dan Bakat. Kakak gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah cukup baik di semester 5 ini yang mana baru dimulai awal ya. Alia juga baru mulai menginjak semester 1 ya. Ya cukup menarik lah di semester 5 ini, yang mana ke depan nanti juga bakal kamu rasain bagaimana semester 5. Amin, supaya saya kuat ya. Amin. Kak. Kesibukannya kakak akhir-akhir ini apa sih di awal perkuliahan ini? Ya, untuk kesibukanku akhir-akhir ini ya mungkin seperti mahasiswa pada umumnya ya sekarang ya, dimana aku sedang sibuk kuliah dan juga kuliahku cukup anti mainstream ya kayaknya ya daripada Alia dan juga teman-teman FE karena aku sendiri dulu juga satu fakultas sama Alia juga sama teman-teman FE. Sekarang aku udah beda fakultas dari karena UNY kan sekarang jadi PTN BH, yang sebelumnya itu PTN BLU kalau nggak salah namanya. Nah, maka dari itu aku kan dari D4 kan, sekarang jadi vokasi. Nah, sekarang aku nggak di FE lagi, dan kebetulan juga kampusku di Gunung Kidul juga, yang mana itu juga membuat aku sedikit menguras banyak waktu ya, apalagi untuk berkuliah di Gunung Kidul aku harus istilahnya prepare lebih cepat daripada teman-teman yang lain. Terus habis itu masih ada aktivitas juga di pusat. Ya cukup menyenangkan tapi melelahkan lah, seperti itu. Berarti jauh juga ya Gunung Kidul. Ya lumayan. Oke. Saya boleh masuk ke beberapa pertanyaan nih mengenai leadership. Yang pertama, menurut kakak sebagai ketua Departemen Minat dan Bakat, apa sih definisi leadership bagi kakak itu? Ya, mungkin sebelum aku masuk ke topik yang ditanyakan ya oleh Alia ya. Nanti biar tidak mispersepsi dari teman-teman yang lihat, mungkin aku lebih memperkenalkan diriku lebih dalam ya Alia. Boleh. Kenalin teman-teman semuanya, nama aku Noval dan di sini aku sebagai kepala ya, bukan ketua ya, karena kalau misalkan bicara mengenai ketua dan juga kepala itu beda. Kalau ketua itu yang membawa fungsional lain, dan aku ini merupakan salah satu fungsional dari seorang ketua, yang mana aku menjadi seorang kepala departemen minat bakat di BEM FEB UNY, seperti itu. Nah, mungkin langsung back to topic ya. Jadi dari sudut pandangku sendiri ya, mungkin ya kalau mengutip perbedaan leadership dan juga perbedaan apa tadi? Definisi. Definisi leadership. Definisi leadership ya bagi aku sendiri ya. Kalau dari aku sendiri, leadership itu lebih ke jadi leadership sama kepemimpinan mungkin kalau di aku sendiri beda ya. Leadership itu lebih kepada lingkup, yang mana itu merupakan satu aktivitas. Leadership itu merupakan satu aktivitas yang dilakukan untuk memanage hal-hal yang emang itu perlu dimanage oleh seorang leader. Sedangkan itu leadership bagi aku ya. Sedangkan leader sendiri merupakan aktivitas pemimpin, yang mana itu melakukan aktivitas manajemen yang memang perlu dirancang sebagaimana mestinya untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Jadi untuk masuk ke topik definisi leadership bagi aku sendiri, aku menganalogikan dua hal yang berbeda, yaitu yang mana leadership dan juga pemimpin, dimana kalau leadership itu aku jabarkan secara garis kecilnya itu sebagai sebuah sistem yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Sistemnya itu bagaimana ya, banyak banget sistem yang dilakukan oleh seorang pemimpin kayak gitu. Itu mungkin dari aku. Berarti emang kakak ini punya definisi sendiri ya dari leadership sama kepemimpinan itu sendiri. Iya, karena sebenarnya kalau dilihat ini kan sebenarnya pendapatku ya, bukan bukan hal-hal yang aku kutip dari dari ahli-ahli ataupun dari peneliti dan lain sebagainya, karena memang ya menurutku secara sudut pandangku sendiri ketika aku berkecimpung di organisasi dan juga sempat beberapa kali diamanai sebagai pemimpin ataupun ketua, itu pun aku juga
lama-kelamaan menemukan definisinya bagi diriku sendiri itu sebenarnya antara leadership dan juga kepemimpinan itu apa sih, kayak gitu sih kalau dari aku sendiri. Oke, baik. Kemudian selama kakak menjadi kepala departemen, kakak dapat mengalami pengalaman apa aja sih selama menjadi kepala departemen? Selama menjadi kepala departemen minat bakat ya di BEM FEB ya, tentunya banyak pengalaman ya, karena banyak enaknya, banyak gak enaknya, karena di sini aku fokusnya kepada departemenku itu minat bakat, dan juga aku fokus kepada pengembangan minat bakat teman-teman FEB, yang mana di situ aku harus harus memiliki rancangan-rancangan yang baik untuk aku bisa mengakselerasikan seluruh potensi dan juga minat bakat teman-teman di bidang non akademik terutama, karena aku berkecimpung di dunia itu, yang mana aku memiliki beberapa pengalaman yang sampai sekarang di bulan ke-8 ini ya, di bulan ke-8 ini aku menjalani keseharian sebagai kademiba itu, hal-hal baiknya yang aku rasain tuh baik buruknya ya. Kalau dari segi sudut pandang baiknya itu aku ngerasain kayak kalau aku ngerasain kayak aku tuh selama aku hidup itu ternyata juga ada manfaatnya sendiri gitu loh bagi aku ataupun orang lain, karena aku dituntut untuk bisa memberikan formulasi yang terbaik untuk teman-teman FEB mengembangkan minat bakatnya, gimana pun caranya. Aku aku kasih beberapa hal atau beberapa terobosan melalui yang pertama itu aku bukan bentuk sih, emang ini udah ada sih, aku pengembangan minat bakat teman-teman itu aku akselerasikan di berbagai komunitas yang ada di FEB, yang mana aku harus merancang bagaimana kayak program latihan, program pengembangan, terus habis itu gimana caranya biar teman-teman itu mentalnya lebih terasah dengan pengadaan lomba-lomba, terus habis itu pengiriman teman-teman ke lomba-lomba agar teman-teman juga ketika berkuliah itu nggak cuma belajar tapi mereka juga punya prestasi dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu pun yang aku rancang, yang mana sekarang aku ngerasain kayak ternyata hidupku ketika aku bisa memberikan manfaat bagi orang lain itu juga enak juga loh di hidupku gitu loh. Yang mana aku bisa menjadi fasilitator bagi teman-teman FEB untuk ngembangin minat bakat, dan juga bisa bikin teman-teman FEB itu berprestasi. Itu menurutku itu cukup memuaskan bagi aku gitu loh, karena dengan hadirnya aku, teman-teman di luar sana yang punya potensi yang mungkin dulu ketika masa sekolah mereka kurang akses untuk bisa mengembangkan itu, sekarang mereka memiliki akses di situ dan aku support penuh, dan juga dibantu juga dengan Pak Dekan dan juga jajaran birokrasi sebagai investorku ya, bisa dibilang ya, karena seluruh pendanaan itu ada di Pak Dekan. Ya, aku ngerasa pengalaman baik di aku itu yang pertama itu yang mana aku ngerasa kayak ternyata ketika aku bisa berguna bagi orang lain atau berdampak bagi orang lain tuh ya aku ngerasa kayak enak gitu loh hidup begitu loh. Jadi berkat buat orang lain lah. Ya, benar. Lalu kedua, ya pengalaman basic di organisasi lah, seperti ngurusin stafku sendiri, yang mana stafku sendiri aku punya 8 staf yang mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang orang dari Jabodetabek, aku juga harus menyesuaikan bagaimana cara aku bergaul dengan dia agar aku bisa nyatuin stafku sendiri untuk kinerja minat bakat di FEB ini, yang mana itu juga menurutku bukan satu hal yang gampang, karena ngurusin satu challenge juga buat aku, ngurusin 8 orang untuk kerja satu periode, yang mana juga tentunya kalau nggak ada mereka pun MIBA pun juga nggak bakal jalan gitu loh. Tanpa adanya stafku, aku juga mungkin keteteran bagaimana untuk menjalankan minat bakat sendiri departemen ini. Terus pengalaman yang menurutku sedikit nggak ngenakin juga ya. Karena kalau bicara pengalaman mesti ada pengalaman baik, pengalaman buruk. Benar. Bukan pengalaman buruk sih, menurutku ini satu pengalaman yang sedikit ya ada benefitnya, cuman terkadang bikin aku mikir kenapa sih dulu aku terjun juga gitu loh. Yang pertama itu karena karena aku di BEM itu pasti aktivitasku lebih banyak ya, kuliah dan juga harus bisa membagi waktu, dan juga harus mikirin di luar hal-hal kuliahku juga. Yang pertama tentunya mobilitasku keluar itu tuh
lebih banyak gitu loh, dan juga di situ juga mesti memakan biaya juga Iya, kan ya. iya, Itu benar, Kak. itu hal-hal Benar. yang mungkin menjadi apa ya, mungkin menjadi problem anak organisasi ya, ketika mereka berorganisasi juga anak kos juga mesti kayak biaya kayak keluarnya kayak biaya bensin, makan, atau bahkan mungkin nombok-nombok beberapa hal, nambah-nambahin nge-backup dulu kayak gitu ya. Itu sih beberapa mungkin pengalaman yang bisa aku ceritakan sekarang kayak gitu sih. Berarti itu termasuk tantangan yang kakak dapatkan juga ya sebagai kepala departemen? Atau mungkin ada tantangan lain selain bertemu Kalau berbagai sebenarnya macam? tantanganku lebih ke gimana aku bisa ngurusin orang banyak dan juga menyatukan visi orang banyak. Karena gini, di satu sisi aku memiliki tuntutan sebagai kepala departemen, terutama di departemen minat bakat, itu untuk menjadi fasilitator bagi teman-teman mahasiswa FEB secara umum, untuk ketika mereka memang memiliki minat-minat di bidang yang mereka minati. Karena aku berfokus ke non akademik, jadi aku punya beberapa komunitas yang itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman FEB itu menyalurkan minat bakatnya. Aku punya 8 komunitas. Yang pertama itu ada futsal, sepak bola, badminton, e-sport. Terus habis itu ada badminton, public speaking, tari, dan juga musik. Aku punya 8 komunitas itu yang ada di FEB itu untuk menjadi sarana bagi teman-teman FEB itu bisa mengembangkan potensinya. Nah, hal yang paling susah untuk aku dan juga teman-teman staff itu adalah gimana aku dan juga teman-teman atau anak-anak staffku itu bisa merangkul seluruh teman-teman itu yang memang memiliki potensi untuk untuk menyatukan visi kita bersama, yaitu di sini agar teman-teman terfasilitasi, dan juga di sini agar teman-teman juga bisa berpotensi juga. Harapannya seperti itu, nggak cuma berpotensi tapi juga bisa memberikan mereka prestasi lah yang ada di FEB. Nah, otomatis kan untuk menyalurkan minat bakat teman-teman, aku harus membuat program-program yang mana itu berdampak nyata ya bagi teman-teman ya. Nah, terkadang emang ketika aku membuat program itu nggak semuanya teman-teman yang ikut komunitas itu tuh bisa satu visi sama aku, sama anak-anak. Pasti beda-beda ya. Nah, disitulah tantangannya. Kayak semisalkan ketika mungkin ada kemarin tuh terakhir dari Universitas Brawijaya itu sempat japri aku. Mereka punya event perlombaan tingkat nasional kalau nggak salah. Nah, itu tuh ada lomba badminton, dan ya tadi yang aku bilang menyatukan visi itu nggak dari teman-teman FEB doang, tapi juga jajaran birokrasinya juga ya. Ini sebagai salah satu analogi dan juga contoh nyatanya, ketika itu dari Brawijaya ada perlombaan badminton tingkat nasional, dan aku tahu bahwasanya di FEB itu ada orang-orang yang berpotensi, itu aku tahu, dan juga aku tahu orang-orangnya mana karena aku punya database sendiri, database teman-teman yang itu mereka punya punya potensi di bidangnya masing-masing yang pernah mereka isi ketika maba. Aku punya database itu semuanya, dan aku tahu orang-orangnya mana. Aku bilang ke stafku untuk minta tolong dihubungkan ke ini, dan juga tawarkan ada perlombaan ini, mau apa enggak kira-kira, karena menurut kita dia berpotensi karena dia juga pemenang di beberapa perlombaan badminton. Oke, stafku udah ngehubungi dan bilang ke aku bahwasanya emang dari dia mau mengikuti perlombaan tersebut. Otomatis aku sebagai fasilitator, aku harus mengusahakan untuk gimana caranya dari jajaran birokrasi itu untuk bisa sama-sama membantu, baik itu dari segi pendanaan, fasilitas, dan lain sebagainya. Nah, ketika memang seorang ini atau satu kelompok ini, individu ini udah mau untuk mengikuti perlombaan, langkahku selanjutnya sebagai kepala departemen yaitu melobi kepada jajaran birokrasi untuk bisa membawa temanku ini, salah satu temanku dari FEB ini, untuk ayo kita hantarkan dia agar dia bisa melatih mentalnya, dan juga harapan kita bisa berpotensi untuk meraup kemenangan. Karena kembali lagi ketika itu emang menjadi pemenang, itu kan balik lagi nama yang diharumkan juga, nama FEB juga. Iya, benar. Nah, di situ emang kadang ketika aku mencoba menyatukan visi dengan teman-teman anggota komunitas, itu memang kadang susah kadang gampang. Cuman yang lebih susah itu sebenarnya kepada beliau-beliau yang ada di birokrasi sebenarnya.
yang mana mungkin dari aku sendiri udah coba mengusahakan, cuman kadang dari birokrasi tidak sesuai dengan mungkin apa yang kita inginkan bersama gitu. Kalau dari kita kan jelas ingin mendapatkan fasilitas ya, kayak dana dan juga transportasi itu biar bisa didanai, karena juga kita ngirimin yang mana outputnya nanti balik lagi ke FEB juga. Nah itu salah satu pengalaman yang pernah aku alami, hambatan yang pernah aku alami, dan juga akhirnya mungkin dari temanku itu merasa kayak sedikit mungkin murung dan juga kecewa. Cuman aku tetap memberikan pengertian gimana gitu. Itu sih salah satu contoh tantangan yang bakal satu periode ke depan sampai aku selesai di BEM bakal aku hadapi gitu. Kan tadi kakak sempat korek mengenai data-data maba ya. Berarti itu kakak cek lagi setiap data. Iya. Jadi gini, kalau misalkan Alia ingat ya, ketika kamu maba kamu maba kemarin pas PKKMB, pas di kelas itu ada yang namanya pengenalan komunitas atau display komunitas, di mana kamu dilihatkan video dan juga kamu diberikan form untuk ngisi kan. Memang itu nggak wajib untuk ngisi, cuman kalau ketika ngisi itulah data yang teman-teman isi itu menjadi database bagi kita. Ya kebetulan saya juga ikut 2 komunitas. Iya, komunitas apa? Aku komunitas tari sama public speaking. Oh, tari sama public speaking. Iya. Oke, tari baru ada seleksi kalau nggak salah ini. Iya, kemarin udah kirim videonya. Oh, udah kirim, oke. Semoga jadi tim ya. Amin. Ya, saya juga berikan yang terbaik lah. Oke. Ini yang terakhir nih, Kak. Oke. Mungkin saya mau minta pesan sama motivasi untuk saya terutama dan teman-teman yang sedang mendengarkan dan sedang menonton. Motivasi dari kakak untuk kita yang ingin sekali mengembangkan jiwa leadership atau kepemimpinan nih. Jadi mungkin hal yang ingin aku sampaikan ini cuma hal-hal yang emang itu aku dapatkan dari pengalamanku aja ya. Jadi nggak harus apapun yang aku bilang ke depan itu bisa menjadi referensi tetap bagi teman-teman, itu enggak. Dan juga mungkin hal-hal yang aku sampaikan pun juga ada beberapa secara mungkin teori ataupun pengalaman orang-orang lain itu berbeda, cuman emang kembali lagi ini back to pengalamanku aja. Jadi mungkin kalau misalkan dari aku sendiri, karena aku di dunia organisasi itu udah terjun dari SMA, aku lanjutin di kuliah ini, dan alhamdulillah ketika SMA juga mendapatkan beberapa kesempatan untuk menjadi ketua, seperti di ketua OSIS Kabupaten, ketua OSIS Kabupaten Klaten, dan juga alhamdulillah ketika kuliah ini aku coba untuk melanjutin dan juga diberikan kesempatan juga oleh Faras, dan aku juga masih berjuang juga. Mungkin dari aku sendiri buat teman-teman mungkin ya ke depan, ketika teman-teman bermimpi untuk menjadi seorang pemimpin, coba teman-teman mencoba untuk memimpin diri teman-teman sendiri terlebih dahulu sebelum bisa memimpin orang lain. Karena terkadang untuk kita bisa memimpin diri sendiri itu lebih susah daripada kita memimpin orang lain. Ketika kita memimpin orang lain mungkin mengerti kita memiliki jabatan, kita memiliki kuasa yang mana secara etika mungkin itu memang harus dihormati dan juga harus dipatuhi. Yang mana ketika memang pemimpin itu bisa memberikan arahan yang tidak melanggar norma, aku yakin mesti orang-orang di bawahnya akan mengikuti kok. Cuman hal yang menjadi satu problem itu sebenarnya bagaimana pemimpin itu bisa memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum memimpin orang lain. Karena ketika kita nggak bisa memimpin diri kita terlebih dahulu, bisa saja ketika kita memimpin orang lain itu ketika kita membuat sebuah keputusan atau membuat sebuah rancangan strategi itu tidak berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan bersama. Itu hanya berdasarkan dengan ego, hanya berdasarkan dengan keinginan untuk keuntungan masing-masing pribadi dan lain sebagainya. Jadi mungkin ketika teman-teman beranjak ataupun ingin menjadi seorang pemimpin, yang pertama teman-teman harus bisa memastikan bahwasanya teman-teman bisa memimpin diri teman-teman sendiri masing-masing terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu yang kedua, aku yakin ketika kita
ketika kita diberikan kesempatan atau ketika ada kesempatan apapun itu di hadapan kita yang mungkin itu memang bisa berpotensi untuk mengembangkan kita sebagai calon-calon pemimpin, harus dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut. Karena sebagai pemimpin kita nggak cuma dituntut untuk bisa ngerangkul orang aja, kita juga harus bisa melihat peluang kesempatan ke depan untuk apa, untuk agar kita bisa mengefisiensikan laju untuk mencapai tujuan dari organisasi ataupun tujuan dari perusahaan dan lain sebagainya. Jadi ketika mungkin ada kesempatan-kesempatan yang mana itu menurut teman-teman itu bisa diakselerasikan ke teman-teman masing-masing, itu teman-teman juga harus jangan sampai menyepelekan kesempatan-kesempatan itu. Karena kalaupun teman-teman nanti menyepelekan kesempatan-kesempatan, ya nggak tahu ke depan bakal seperti apa gitu. Pokok kalau misalkan ada kesempatan, kalau bisa dicoba, coba aja. Lalu yang ketiga, percaya sama proses apapun yang teman-teman lalui. Jadi sebagian hal yang mungkin orang-orang yang mungkin bisa kita lihat sekarang, ya orang-orang sukses sekarang yang bisa kita lihat, kayak contohnya kalau kita masuk ke ranah pemimpin, mungkin kayak bisa kita lihat Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi sebelum dia mencapai ke posisinya dia sekarang, itu dia juga memiliki proses sebelum dia bisa menjadi presiden sekarang. Nah, menurutku ketika kita percaya dengan proses, kita juga akan bisa memberi motivasi yang lebih pada diri kita sendiri. Karena dengan melalui semua proses, kita bisa membentur diri kita untuk pada akhirnya kita terbentuk sendiri dari benturan-benturan tersebut. Dan juga yang terakhir, sebagai calon-calon atau sebagai seorang pemimpin, jangan pernah bosan atau jangan pernah alergi dengan yang namanya itu kritikan, saran ataupun masukan. Karena gini, ketika seorang pemimpin itu mengambil sebuah keputusan, belum tentu keputusan tersebut itu akan disenangi oleh banyak orang. Tapi juga pemimpin terkadang memang ada di saat atau di fase-fase di mana mereka harus melakukan akselerasi keputusan-keputusan yang mana itu tetap tujuannya, aku yakin itu untuk berjalannya organisasi untuk mencapai tujuan, tidak lebih kurang daripada itu. Nah, ketika kita menjadi seorang pemimpin dan juga kita diharuskan untuk memimpin, mengambil keputusan, mengarahkan, menurutku kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang memiliki pertama latar belakang dan juga pemikiran yang berbeda. Maka dari itu ketika kita memimpin dan juga dikritik, jangan sampai teman-teman menutupi diri dari kritikan-kritikan tersebut. Karena menurutku ketika kita cuma jalan dan juga kita menutup kuping gitu aja untuk mencapai sebuah perubahan yang memang itu dampaknya bisa dinyatakan bersama, itu sangat mustahil ya menurut gue. Iya benar Kak. Ya, apalagi kalau misalkan ada sebuah keputusan dan ternyata itu merugikan dan juga tutup kuping, itu akan lebih menyengsarakan orang lain kalau menurut gue ya. Maka dari itu sebagai seorang calon-calon pemimpin atau pemimpin, dari aku sendiri mungkin memotivasi teman-teman untuk tidak menutup diri dari kritikan ataupun saran yang diberikan orang lain. Seperti itu mungkin yang bisa aku sampaikan, kayak gitu aja. Saya setuju dengan yang kakak bilang. Motivasi yang pertama dengan cara berusaha untuk memimpin diri sendiri. Karena kalau kita sendiri tidak bisa mengontrol atau membatasi diri kita, mengurus diri kita sendiri, kita akan susah untuk membimbing atau menuntun teman-teman rekan-rekan kita yang di belakang. Sama percaya dengan proses, itu juga kita nggak mungkin naik gunung langsung loncat aja kan, pasti harus manjak dulu, lewati batu-batu ya. Benar. Sama yang terakhir Kritik. Iya, itu menurut saya kritik itu, dengan cara menerima kritik kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, kita bisa lebih bertumbuh lagi. Jadi kita tahu dimana saat misalnya bagi orang-orang nih, kayak aku rasa kamu lebih gini, jadi saya bisa mengoreksi diri. Oh mungkin memang
pada saat keadaan ini saya salah mengambil langkah ini, berarti kedepannya saya harus lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan, untuk bukan memerintah sih, tapi mengarahkan rekan-rekan saya. Betul sekali. Bener, saya akhirnya jadi ini nih, semangat untuk belajar lebih baik ke depannya. Oke. Nah, sebelum saya menutup podcast hari ini, saya mau berterima kasih nih yang banyak-banyak sekali buat kakak, karena kakak sudah menyempatkan waktu dari sibuknya kakak untuk berbagi pengalaman dan berbincang-bincang serta memberikan motivasi untuk saya dan teman-teman yang sedang mendengar atau menonton video ini. Baik, izinkan saya menutup. Santai. Halo teman-teman, jadi itu sekian dari saya Alia Kristania Lapondu dan kakak Nopal. Pamit undur diri. Bye-bye.